podcast Guru Inspiratif. Bersama saya Aurelia Syasa Dinda Ivana dengan NIM 25010644071 kelas 2025B. Mahasiswa dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang hangat nih teman-teman, yaitu mengenai pendidikan karakter untuk anak usia dini atau lebih tepatnya pada pembelajaran di sekolah dasar. Oke, hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Wilini SPD, guru sekolah dasar yang sudah berkontribusi banyak dalam mendidik serta membentuk karakter siswa di sekolahnya. Halo Ibu Wilini, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Adik Aurel, saya nyebutnya Adik Aurel ya. Iya, Terima kasih sudah diundang dalam bentuk podcast. Ya. Guru Inspiratif. Guru Inspiratif. Iya Ibu, saya juga senang sekali bisa mengundang Ibu hari ini bersama teman-teman juga mengetahui bagaimana sih pendidikan karakter menurut Ibu. Oke Ibu, dari pertanyaan yang pertama nih. Sekarang kan banyak sekali dibicarakan soal pentingnya pendidikan karakter nih di sekolah dasar. Menurut Ibu sendiri, apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Menurut Ibu dari pengalaman Ibu yang sudah mengajar di beberapa tempat sekolah, pendidikan karakter itu harus dimulai sejak bukan dari sekolah, tapi pendidikan karakter itu harus dimulai dari rumah sebenarnya. Pendidikan karakter yang menjadi dasar atau pondasinya dari awal itu adalah dari ibu Iya. Atau orang tua ya? Atau orang tua itu yang menjadi dasar pertama, karena sekolah pertama itu adalah di rumah. Berarti dari keluarga. Tiap anak itu punya karakter tersendiri. Anak itu bagaikan kertas yang putih yang masih kosong. Kalau kita mau melukis atau membentuk karakter anak itu dari yang berawal pertama adalah dari orang tua. Kemudian di sekolah kita hanya untuk melanjutkan, mengembangkan karakter anak tersebut. Caranya ya kita harus gali dulu potensi anak itu berada di mana. Apakah dia itu senang melukis, apa dia itu senang berhitung, apa itu dia itu senang bercerita. Kalau kita sudah mengetahui potensi anak itu, kita dapat mengembangkan karakter anak. Berarti inti dari pendidikan karakter menurut Ibu Willy ini adalah fondasi awal dari keluarga, lalu dibentuk oleh peran kedua Adalah guru di sekolah, dan pastinya mengulik atau membahas lebih dalam mengenai potensi anak tersebut agar perilakunya lebih terbentuk. Oke, baik Ibu. Sekarang untuk pertanyaan kedua Ibu ya, ini bagaimana sih cara Ibu memberikan keteladanan kepada anak-anak agar mereka itu terus bersikap positif menjadi kebiasaannya di sekolah maupun di rumah? Kalau yang Ibu ajarkan kepada anak-anak, yang pertama kita harus memberikan contoh hal yang baik. Yang pertama melalui apa? Melalui ucapan, perkataan. Setelah melalui ucapan dengan perkataan yang baik, dengan yang lembut, tidak berkata kotor, tidak berkata kotor, kasar, nanti lama-lama hatinya juga akan tergerak. Artinya anak itu akan mencontoh, meniru seperti, oh ternyata guruku seperti ini mengajarnya, memberikan contoh seperti ini, berarti ini baik, seperti ini, berarti saya harus mencoba seperti beliau gitu. Kalau kita berkata, sudah kamu jangan ya, berkata sambil teriak, maka anak itu akan ikut berkata kepada temennya juga akan berteriak. Oh, guruku aja ngajarin berteriak kok ya. Makanya ini kan guru sebagai pedoman, teladan pertama dilihat oleh muridnya. Yang pertama dari ucapan itu, yang kedua dari perilaku. Perilaku yang baik itu adalah kita itu tetap memberi contoh kepada anak ya. Misalnya perilaku yang baik itu yang mendasar sekarang itu membuang sampah. Ya, termasuk pendidikan karakter tentang lingkungan, peduli lingkungan.
pertanyaan yang selanjutnya yakni mengenai kasus anak yang berbohong. Ini marak sekali ini Bu. Bagaimana cara Ibu Willy untuk menangani anak-anak yang suka berbohong dan tidak mengakui kesalahannya? Oke, baik ya Kak Aurel. Pernah juga mengalami ya di masa-masa itu anak kelas 5. Kelas 5 jadi Kelas 5 laki-laki dia itu sebenarnya bertengkar sama temannya. Oke. Bertengkar sama temannya, kemudian bertengkarnya itu karena yang satu temannya itu menuduh mengambil uang. Oh, jatuhnya seperti menfitnah. Fitnah, menuduh mengambil uang. Padahal yang si A ini dia tidak merasa karena dia membela dirinya. Akhirnya di kelas itu terjadi kericuan pada saat itu pada waktu jam istirahat. Dan istirahat terjadi, kemudian ada anak yang ada yang bertengkar. Nah itu akhirnya saya ke atas, saya lihat kedua-duanya masih saling emosi, argumentasinya. Antara yang ini menang, yang benar, yang ini juga benar, nggak mau kalah mereka. Akhirnya jalan satu-satunya yaitu kita panggil kedua anak ini, tapi jangan di ruangan dan jangan di ruangan yang banyak anaknya. Jadi Kita panggil, empat-empat. kita panggil sendiri ke ruang bimbing. Saling berhadapan Iya. ya. Kita tanyai satu persatu. Setelah kita tanya satu dengan kata yang lembut, ceritakan dulu bagaimana kronologisnya. Setelah kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau memang masalahnya itu rumit, mungkin kita bisa minta bantuan kepada teman rekan kerja kita ya. Salah satunya kita ajak komunikasi, yang satunya juga kita ajak komunikasi. Setelah itu, oh ternyata titik temunya seperti ini. Ya, solusinya. Akhirnya dia janji nggak akan ulangi lagi. Dari cerita itu, Ustazah Amin yang harus kita tanamkan adalah sikap kejujuran. Sikap kejujuran. Yang kedua adalah sikap tanggung jawab. Dia berani bertanggung jawab atas resiko yang dia perbuat. Tapi dengan kembali lagi dengan kita yang harus berkata lembut. Baik Ibu, jadi dari penjelasan Ibu Willy tadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi anak yang gemar berbohong dan sulit mengakui kesalahannya itu dari pendekatan yang baik. Dimulai dari pendekatan yang baik, Ibu ya. Terus menganalisis apakah benar, apakah itu salah, apakah benar anak ini mengakui, ya Ibu. Lalu jalan tengahnya adalah memberikan solusi yang tidak menghakimi satu sama lain. Baik, Satu lagi, apa? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Yang kedua, kejujuran. mengakui kesalahannya dan Harus tidak berani. akan mengulangi lagi. Jadi kita menekankan kembali bahwa anak itu harus jujur, anak itu harus mengakui dengan caranya melakukan pendekatan yang baik agar anak-anak tadi tidak tertekan seperti itu jadi. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan yang keempat ini Bu, ini juga nggak kalah bikin bingung sih ya. Kan kadang banyak yang bertanya ini wali murid atau orang tua ini, apa peran guru dan orang tua agar memberikan serta membangun rasa aman untuk anak agar senantiasa berani terbuka sehingga dalam pembentukan karakter anak tersebut bisa secara keseluruhan dapat saling berkesinambungan atau terbangun menjadi lebih kuat. Oke, Aurel, untuk yang berarti peran orang tua dan Guru ya untuk pembangunan pendidikan karakter anak ya. Injil. Untuk itu diperlukan kerjasama satu dengan yang lain, orang tua dan guru ini tidak lepas untuk pembentukan karakter. Gimana? Caranya gimana? Guru ini harus aktif pada orang tua sebagai jembatan agar anak ini bisa tumbuh berkembang karakternya. Kita bikin grup, yang pertama kita masuk di grup semua pemainnya satu kelas jumlahnya 30 ya. Kita harus masukkan semua orang tua, nomor orang tua. Dari nomor semua itu nanti kita bisa saling bertanya di situ, saling komunikasi di situ ya. Tanya misalnya
kita boleh mamanya di luar jam sekolah kita komunikasi dengan orang tua itu boleh. Jadi peran guru tidak hanya di sekolah aja, tapi tetap kita harus pantau di rumah juga melalui orang tua ya. Jawabannya sangat memuaskan, sangat dimengerti ya teman-teman semua, dimana kita itu perlu sekali peran guru dan peran orang tua saling menjembatani agar anak atau siswa terkait dapat diinformasikan kembali nih, oh karakternya sudah tumbuh ibu, oh karakternya belum ibu, bagaimana ya untuk solusinya. Jadi guru itu harus aktif, orang tua aktif agar pendidikan karakter anak juga tetap tumbuh dan tetap terawasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir ibu, pertanyaan terakhir untuk materi kita ini, strategi pembiasaan di kelas. Adakah pembiasaan khusus yang diterapkan oleh Ibu Willy khususnya saat membentuk karakter anak yang seperti disiplin, tanggung jawab, suka menolong dan sebagainya? Apakah ada Ibu? Setiap sekolah pastinya ada ya. Setiap sekolah, kadang setiap kelas itu punya karakter. Oke, dengan cara yang pertama kita harus berdoa, diawali dengan doa. Pembiasaan religius ya. Setelah itu mungkin di kelas yang ada piket pasti ya, pasti untuk menjaga kebersihan ya. Terus lagi di dalam piket itu ada kerjasama, di dalamnya ada kerjasama gotong royong. Dan yang terakhir itu adalah refleksi, apa yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini harus kita evaluasi ya. Bukan hanya kita mengerjakan tapi nggak pandai evaluasi, jangan. Harus ada evaluasi untuk perbaikan diri sehingga bisa membentuk karakter anak. Karakternya khususnya percaya diri, terus suka bercerita. Jadi anak itu tidak murung tapi ada tempat untuk bercerita gitu. Jadi seperti itulah teman-teman podcast kita mengenai guru inspiratif bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Willy SPD. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Aurel. Ya. Lain waktu kita obrol-obrol lagi. Asik ini gurunya ini ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan selama take video atau di belakang layar. Untuk itu sekian Ibu, terima kasih. Dadah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.